الحمد لله الذي جعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث إلينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين قدوة ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا وأسوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وخير البرية. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Terselip pesan pembuka sekaligus pesan penutup dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangkaian 5 ayat seputar puasa, yaitu ayat 183 hingga 187 dari surah yang terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Pesan agar kita mengawali bulan Ramadan dengan ketakwaan kepadanya dan mengakhiri bulan Ramadan dengan ketakwaan kepadanya pula. Allah mengawali firman-Nya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua, kata Allah, menyeru hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Sejenak mari kita mengajak diri kita semuanya untuk introspeksi dan merenungkan sebuah renungan yang luar biasa dengan menghadirkan hati kita masing-masing. Sudah berapa edisi Ramadan yang telah kita lalui bersama? Sudah berapa ibadah puasa dan ibadah tarawih yang kita kerjakan bersama? Maka pertanyaannya, sudah sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah berupa perubahan bagi diri kita masing-masing? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan ibadah puasa dan berbagai ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, menaruh harapan yang besar kepada kita semua. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membeli perniagaan Allah yang termahal, sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah, perniagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mahal. Ketahuilah, kata beliau, perniagaan Allah itu adalah surga. Beberapa poin muhasabah untuk kemudian kita telusuri pada diri kita masing-masing. Dan ini sebenarnya adalah sebuah muatan kurikulum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya sudah desain sedemikian rupa untuk kita kerjakan bersama di bulan Ramadan. Poin yang pertama, mari kita mengukur dan memuhasabah diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui momentum ibadah puasa, sebenarnya kita semua dilatih untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan disediakan bagi kita yang menempa dirinya dengan keikhlasan karena keimanan dan landasan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, mari kita telusuri apakah niat kita sudah dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima persembahan ibadah dari mereka-mereka yang ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ayuhal mu'minuna ibadallah, kita dilatih melalui kurikulum mutabaah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya, dengan penuh kesadaran kita menaati aturan main yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Dimulai dari terbitnya fajar, kemudian hingga terbenamnya matahari selama lebih kurang 13 sampai 14 jam. Kita mampu dan sanggup untuk mengikuti tuntunan puasa, menahan diri makan dan minum. Maka seharusnya ini kita lestarikan bersama dalam beribadah kepada Allah. Prinsip yang harus kita selalu pegang adalah prinsip mutabaah, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai malangnya kita semua, jikalau kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibatun, lelah lagi bersusah payah. Disebutkan oleh para ulama, mengapa mereka ini dikatakan oleh Allah lelah dan bersusah payah? Salah satu maknanya, ketika mereka di dunia bercapek-capek ibadah, tetapi ibadahnya tidak dibangun di atas pondasi mutabaah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Poin yang ketiga, dari madrasah bulan Ramadan kita ditanamkan sebuah kurikulum yang agung, yaitu muraqabah, menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mengetahui jikalau ternyata kita tidak jujur dalam berpuasa, diam-diam kita membatalkan puasa kita, yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang mana mereka berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena merasa dirinya diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan manusia itu untuknya. Allah tidak cawe-cawe, Allah tidak punya kepentingan kecuali satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan di sana. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini spesial, kata Allah, untukku yang dipersembahkan oleh hamba-hambaku, dan akulah yang akan langsung memberikan balasannya. Maka ibadah puasa melatih kita semua untuk memiliki kesadaran merasa diawasi oleh Allah. Sadar kita selama 13 sampai 14 jam untuk tidak makan, untuk tidak minum dengan penuh kesadaran, karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ayuhal mu'minuna ibadallah, kita ditanamkan kurikulum tentang sendi-sendi persatuan, di mana kita berpuasa dengan bersama-sama, kita pun mengakhiri puasa dengan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk selalu mengedepankan persatuan dan menyingkirkan segala ego-ego dan kepentingan, baik kelompok, lembaga maupun organisasi. Allah perintahkan kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu Islam, yaitu Al-Quran, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali. Dan janganlah kalian berpecah belah. Jikalau satu daripada individu muslimin kemudian mendahulukan kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan komunitasnya, maka di sana berpotensi terjadinya perpecahan. Maka inilah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apalagi spirit kita beribadah di bulan Ramadan, berpuasa lalu mengakhiri dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ada unsur al-ma'iyah, unsur al-jamaiyah, unsur kebersamaan, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa itu adalah hari di mana kalian kaum muslimin seluruhnya berpuasa, dan hari Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya merayakan Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayan wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa maulana nabiyyina Ahmad. Amma ba'd. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Poin yang kelima yang Allah tanamkan melalui madrasah di bulan Ramadan, dan ini menjadi bagian kurikulum yang penting pula, yaitu spirit untuk kembali kepada ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Kita tahu bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 185 dari surah Al-Baqarah adalah bulan yang identik dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, penjelas dari petunjuk tersebut sekaligus pembeda antara kebatilan dengan kebenaran. Maka seharusnya ketika kaum muslimin dan kita semua di bulan Ramadan begitu akrab, begitu hangat dengan Al-Quran, jangan sampai kemudian ini kita tinggalkan. Karena bagaimanapun seorang muslim harus berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai kemudian ajal menjemputnya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Poin yang ketujuh, ayuhal mu'minuna ibadallah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Salah satunya yang baru saja kita rampungkan di waktu yang paling terbaik sambil kita berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri, kita disyariatkan untuk membayarkan zakat fitrah atau zakat fitri kepada orang-orang yang membutuhkan. Jikalau kemudian kita nikmati itu semuanya dan kita hayati sambil kita berikan sendiri kepada orang yang berhak menerimanya dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rahmat, dengan penuh rasa kasih sayang, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semuanya. Jangan kemudian kita anggap sepele. Beras yang hanya mungkin 2,5 kilo sampai 3 kilo itu ternyata nanti bisa menjadi sebuah mutiara yang indah untuk membangun rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan inilah yang harus kita bangun. Rasul alaihi salatu wasallam berpesan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya jiwa welas asih, orang-orang yang punya jiwa rahmah, mereka itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah. Maka kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian semua yang ada di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, begitu pula makhluk-makhluk yang ada di sana akan merahmati dan menyayangi kita semua. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Poin yang ketujuh, kita diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik. Bagaimana ketika kita berpuasa, kita diperingatkan untuk berhati-hati dari hal-hal yang akan merusak, bahkan membatalkan puasa kita semua, termasuk yang akan menodai dan mengurangi kesempurnaan dari puasa kita berupa ucapan-ucapan yang berbau dosa. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan penuh kebohongan dan melakukan kebohongan itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang tersebut yang berpuasa meninggalkan makan dan minum. Maka ayuhal mu'minuna ibadallah, mari kita lestarikan penanaman akhlak yang baik di bulan Ramadan ini sampai seterusnya,
sampai kemudian nanti ajal menjemput kita semua. Jadilah sosok seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wasallam terhadap orang-orang yang beriman memiliki jiwa kasih sayang yang besar. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Kemudian poin yang ke-8, kita diajarkan untuk perhatian terhadap keluarga kita masing-masing dalam bulan Ramadan. Itu semakin terlihat dalam sebuah rutinitas yang biasa dilakukan oleh Nabi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau mengencangkan kain sarungnya, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, menghidupkan malamnya, tapi kemudian tidak beliau laksanakan sendiri. Beliau kemudian lakukan giat keluarga. Beliau ajak keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat sebuah riwayat dari Rubayyi bintu Muawid ketika awal-awal syariat tentang adanya puasa di bulan Asyura atau puasa Asyura. Rubayyi bintu Muawid menceritakan, wa kunna nusawwimu sibyanana, dahulu kami mengajarkan kepada anak-anak kami untuk berlatih ibadah puasa, agar kemudian perhatian mereka teralih dan lupa kalau mereka ini menahan rasa lapar dan haus. Disediakan makanan, disediakan mainan, mohon maaf. Ketika mereka kemudian merasa lapar, akan disodorkan mainan tersebut supaya mereka lupa kalau mereka sedang berpuasa. Ini adalah contoh nyata dari orang-orang terdahulu bagaimana perhatian yang besar berkaitan dengan pendidikan keluarga dan anak. Lalu yang ke-9 hadirin, kita dilatih di bulan Ramadan untuk berjuang melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berikan sanjungan dan pujian serta apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kita semua yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, surga sebagai tempat di masa yang akan datang. Rumah bagi dirinya kelak di alam akhirat, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, dan ini yang paling penting untuk kita jaga bersama, adalah kita dilatih untuk continue, untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memang telah berlalu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama menikmati bulan puasa, tetapi bukan berarti ibadah-ibadah yang kita persembahkan di bulan Ramadan itu juga ikut berlalu. Selama hayat masih dikandung badan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan, maka tugas kita sama, apapun jabatan kita, apapun strata sosial kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sama. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bukanlah pejabat, yang terbaik bukanlah orang yang kaya, begitu pula yang rendah bukanlah orang yang fakir miskin, tetapi yang tinggi dan mulia di sisi Allah siapa di antara kita yang istiqamah, kemudian selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah atau kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi daripada para kiai. Mereka yang luzum al-istiqamah, selalu menjaga keistiqamahannya dalam beribadah kepada Allah. Allah berpesan kepada kita semua di ayat ke-99 dari surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Rabbmu sampai datangnya kematian menjemput. Inilah hadirin sekalian, beberapa nostalgia yang bisa kita hadirkan bersama untuk kemudian kita pupuk kembali mulai di bulan Syawal ini. Kalau dahulu orang-orang, para pendahulu kita dari kalangan salafus soleh, 6 bulan ke depan setelah selesai bulan Ramadan, mereka gunakan siang malam untuk berdoa, memohon kepada Allah, memelas kasih darinya agar ibadah yang mereka persembahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita yang bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar hamba yang berlumuran dengan dosa, sekedar hamba yang banyak melakukan kesalahan siang dan malam, maka seharusnya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memelas kasihnya, berdoa, mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui doa dari kekasih Allah Nabiullah Ibrahim. Kemudian ayuhal mu'minuna ibadallah, sebagai penutup dari khutbah kami pada pagi hari ini, mari hadirin sekalian, kita jadikan momentum bulan Ramadan bulan Syawal tahun ini itu lebih baik daripada bulan Syawal yang telah lalu. Begitu pula hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena prinsip seorang muslim harus selalu belajar naik kelas agar menjadi muslim dan muslimah berkelas. Seorang muslim dan muslimah harus selalu belajar naik kelas, yang tadinya Islamnya Islam biasa-biasa saja. Belajarlah untuk menjadi mukmin yang sejati. Setelah menjadi mukmin, naiklah Anda dan kita semuanya menjadi muhsin, orang-orang yang betul-betul mencapai derajat kewalian, derajat meraih karamah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu ra'akumullah. كما أمركم الله تعالى ذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وارض اللهم عنا معهم بكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا يا قوي يا متين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.